Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya kita lanjutkan kembali bahasan kita kali ini tentang skill diagnosa. Jika sebelum-sebelumnya saya sudah memberikan materi diagnosa tangan tingkat dasar terkait dengan warna, maka sekarang kita akan coba bahas tingkat lanjutan. Tetapi mohon maaf, slide yang akan saya pakai itu mungkin slide lama, sehingga yang tertera di situ adalah obat-obat lama. Tapi tidak apa-apa, nanti akan saya berikan padanannya karena saya belum sempat mengedit. Tadi barusan saya berikan kepada antum tentang bagaimana memanfaatkan web agent stock supaya antum bisa bergerak cepat. Ya. Kita akan mulai saja dengan lanjutkan diagnosa tangan kali ini. Jadi skill perawatan hari ini yang kita coba akan lihat adalah tentang keracunan, ya. Terus tentang tanda-tanda telapak tangan yang lanjutannya daripada yang dasar kemarin. Tentang diagnosa tangan ini memang bukan hal yang pasti. Akurasinya sekitar 70-80% bisa salah. Ya, tetapi alhamdulillah dengan modal ini ya banyak sekali dokter itu yang kemudian tertarik. Dokter itu bahkan saya sendiri sudah beberapa kali bina dokter gitu kan ya, karena ini dirasa lebih cepat daripada nunggu periksa lab dan lain sebagainya. Ya kalau rumah sakitnya buka, kalau pas hari libur kayak begini ya susah. Dari sini juga kita bisa melihat sifat tangan. Terus kemudian kira-kira penyakitnya apa. Nah, yang pertama kita akan lihat masalah jantung. Ya. Penyakit jantung, apakah jantung lemah atau jantung koroner itu bisa kita diagnosa dari tangan. Meskipun akan lebih efektif jika juga dipadu dengan diagnosa lain, misalkan iridologi atau juga diagnosa lidah dan nadi. Ya. Tapi untuk pemula, tangan sudah cukup bisa memberikan praduga ada apa dengan kesehatan kita. Nah, masalah jantung itu bisa kita lihat kepada jari tengah, baik tangan maupun kiri. Ya. Biasanya jari tengah itu bentuknya abnormal. Kalau kita tutup gini, itu tidak, ya ini kan tidak lurus, yang bengkok ke kanan atau bisa bengkok ke kiri, ke dalam atau keluar. Indikasinya adalah apa? Ada saraf organ dalam jantung yang memang bermasalah. Dan apakah bisa berubah? Insya Allah bisa berubah. Dulu ketika saya belum mengalami operasi yang mengakibatkan masalah tulang belakang, itu jari saya lurus. Namun setelah operasi itu sempat begini banget. Alhamdulillah sekarang agak begini walaupun kemudian tidak bisa lurus lagi ya. Memang karena ada masalah di tulang belakang. It's okay. Alhamdulillah ya, insya Allah. Nah, kembali kepada masalah jantung, ya, jari tengah ini bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri, ya. Nah, ini. Nah, gejala yang bisa kemungkinan dirasakan adalah biasanya ngos-ngosan, ya, cepat letih, berdebar-debar, ya, maka jangan keliru ya kalau ketemu polisi terus lihat tangan berdebar-debar ya, takut kena tilang gitu kan. Ya, biasanya berkeringat tangan ya, kadang-kadang pucat. Kadang-kadang juga merah terus ucap gitu kan. Seperti itu. Nah, penyakit jantung ini solusinya pakai apa? Solusinya adalah gunakan si omega squat atau herba-herba yang memiliki kandungan aromatik, baik itu unsur panas kering atau api atau panas basah atau unsur angin. Jadi bisa menggunakan juga habatus sauda, jahe, si omega squat, mengkudu. Tetapi ada bedanya. Kalau yang diserang adalah saraf organ jantung, preferred lebih dianjurkan kepada herba-herba yang sifatnya panas, habatus sauda, ya. Terus mengkudu. Tetapi kalau disebabkan karena zat lain, misalkan kolesterol, maka gunakan yang sifatnya minyak, ya, seperti si omega squat, ya, itu seperti itu. Kita lanjutkan selanjutnya. Yang ketiga adalah kekebalan tubuh.
kita bisa melihat di jari manis. Nah, jari manis ini. Kalau jari manis ini bengkok atau menciut, ya, kemarin Mbak Iza ya, jangan lupa Anda mengalami masalah itu. Ya, makanya hati-hati itu. Jari manis, ya. Jadi bentuknya dia bisa menciut, ya, atau bengkok kanan kiri. Ini tanda imunitas semakin melemah karena itu terkait dengan masalah liver dan limpa. Ya. Maka imbasnya mudah dihinggapi penyakit. Ya. Terus biasanya kalau ada penyakit eksim itu kurang kurang atau angel sembuh itu, angel sembuh ya. Solusinya apa? Bagi imunitas yang turun adalah gunakan herba-herba pahit. Bisa pakai rotowali. Ya, biasanya kadang mau pahit ya. Atau bisa pakai pare, makan pare juga kadang suka. Ya. Nah, yang enak apa? Kopi radik. Ya udah, pakai aja kopi radik sama spirulina insya Allah. Kalau mau lebih lengkap adalah selain kopi radik, gunakan herba-herba yang kayak enzim dan herba-herba yang kemudian kayak probiotik atau hormon. Kalau saya biasanya adalah AGH, spirulina atau moringa, kelor dengan kopi radik. Biasanya saya pakai itu. Insya Allah. Next, masalah ginjal. Kita bisa lihat di ruas jari paling bawah. Biasanya membuncit gendut. Kalau gendut itu menandakan bahwa ginjalnya kelebihan air. Nah, tetapi sebaliknya kalau bergaris-garis itu berarti kurang air. Nah, bagaimana kalau gendut kok bergaris-garis itu ginjalnya ketipu? Seolah-olah lebih banyak air tapi kekurangan air. Intinya ada masalah di ginjal. Terus di bagian mata ini, kantung mata biasanya membengkak. Ini tandanya ada kristal natrium biasanya di ginjal yang merusak saraf dalam ginjal. Biasanya diikuti oleh sakit panggul sampai kaki. Ya. Sampai kaki. Solusinya, ya ini edema ya sebab air ya. Solusinya pakai apa? Pakai herba-herba diuretik. Ini sakit tulang belakang dan pinggang ya. Kemarin salah satu dari member ini konsultasi pada saya ya, Tulungagung. Sampai saat jari kiropraksi sebenarnya masalahnya juga ada di sini. Korupsi tidak cukup. Ya. Pakai apa? Teh begagan dan malak. Ya, pakai teh begagan dan malak. Yang selanjutnya adalah masalah rahim wanita. Nah, ini juga kemarin orang Tulungagung ada ini masalahnya. Ya. Coba nggak enak tadi kalau nama kan nggak bagus. Ya. Yang pertama adalah jari kelingking meruncing. Biasanya keputihan atau mengalami dilep ya. Kalau sering mengalami dilep kalau menjelang haid itu sakitnya luar biasa. Nah, haidnya tidak teratur, kadang haid lama, kadang sebentar, kadang ganti bergeser terus permulaannya, ya, keputihan. Okay. Itu dari apa? Rahim wanitanya menyempit, entah itu penyempit dari masalah karena keturunan. Makanya saya pernah tanyakan kepada salah satu dari antum, apakah punya saudara yang mengalami gitu, orang tua dan sebagainya. Itu suppose, dugaan. Oke. Ya. Otot rahim lemah. Kalau punya anak biasanya nanti rawan bermasalah. Ya. Menguatkannya dengan apa? Radik, kacip, Fatimah atau para Maria dengan gamat. Ya. Silakan. Mulai dari sekarang beli aja radik, kacip, Fatimah dan para Maria atau gamat. Nah, untuk khusus jari kelingking kita bisa bagi 3 ruas. Ruas pertama yang atas ini, ruas kedua, ruas ketiga. Ya. Yang satu ini indikasi masalah tubuh bagian atas kepala. Ya, kalau bengkok berarti. Ya, ini masalah kepala. Ini masalah perut biasanya, ini masalah ginjal atau sampai kaki. Masalah kepala, kopi radik bisa. Masalah
perut, kopi radik bisa masalah kan, bisa pakai malak, teh pegagan atau apa tadi itu, kopi radik juga bisa. Nah, asam urat, masalah asam urat. Sebentar ya, ada sedikit teman-teman sebelah. Ya, uric acid, asam urat. Tandanya di mana? Ya, yang pertama adalah jari mulai bengkok ke depan. Nah, kemarin ada di antar antum yang diagnosa ke saya mengalami jarinya seperti itu. Maka saya bilang ada potensi masalah. Oke. Jadi gini. Ya. Indikasi apa? Kalau kita pegang rasanya ada kayak kresek-kresek, ada pasirnya. Nah, itu kayak gitu. Ada yang enggak harus ini, tapi yang paling penting adalah ini. Biasanya orang asam urat gitu. Ya. Warna biasanya berwarna merah. Kenapa? Biasanya diikuti oleh tekanan darah yang tinggi, makanya warnanya merah. Atau peradangan, makanya warna merah. Merah semua ini ya. Telapak tangan juga merah. Nah, biasanya juga orangnya kolesterol. Nah, kenapa begitu? Karena kolesterol itu adalah produksi lemak jelek, lemak LDL. Yang ketika itu tidak segera dibuang, kemudian kita makan garam natrium, atau sintesa dari protein jeroan itu tidak bisa dibuang, nyantol ke ginjal, kena minyak, kelet. Nah, itulah jadi batu empedu kalau di empedu, tapi kalau di ginjal ya batu ginjal. Jadi pula asam urat kalau kena di sendi. Jadi teorinya seperti itu. Ya, jadi nyambung semua ini, berhubungan kolesterol, asam urat itu tanda-tandanya nyambung biasanya. Maka hati-hati, orang yang sudah punya kolesterol biasanya akan punya asam urat. Ya. Pun demikian sebaliknya. Juga batu empedu. Terus di bawah ini ya bengkak biasanya, tandanya kan ada peradangan. Ya, atau ada masalah di batu ginjal. Nah, solusinya dengan apa? Teh pegagan dan malak. Malak buka 2 kapsulnya, direbus, ambil airnya saat dingin ya, tuangkan dengan teh pegagan minum. Insya Allah bismillah. Kalau mau disempurnakan, tinggal nambah gamat juga bisa. Nah, ketumbuhan, kanker atau imbalance hormon ya, nah, biasanya suka berkeringat. Nah, terjadi dilep, haid tidak teratur, masalah kemutihan. Jadi ini masih masalah rahim tadi ya. Artinya kalau tidak segera diselesaikan rawan terjadi ketumbuhan baik itu kista maupun kanker maupun tumor. Ya, hati-hati para wanita itu terutama ya. Tiroid kalau dia nyantolnya di sini. Ya. Gangguan tidur tidak nyenyak. Nah, masalah ini apa? Kalau selesaikan kita begitu. Si omega squat atau hormon HGH dengan kopi radik insya Allah. Yang ketiga adalah gangguan saraf, cirinya adalah telapak tangan mulai cekung. Ya. Biasanya lemah kalau tangan cekung gitu ya. Nah, terus di tulang belikat belakang ini rasanya sakit sekali. Ya itu kan ada titik jantung sama titik paru-paru. Dan itu kalau terasa sakit berarti imun kita, saraf kita bermasalah. Biasanya terhubung sama tulang belakang juga. Ya, rasanya kaku gitu kan. Nah, lama-lama kalau dibiarkan akan menjadi lumpuh atau stroke. Ya. Lemes gitu kan. Nah, terus kurang tenaga, terus akan ada masalah di kemudian hari itu kepada prostat dan rahim kalau nggak segera diterapi saraf itu. Juga di kaki, ya. Kaki juga, ya. Kaki rasanya kayak ditarik itu saraf. Obatnya dengan apa yang dilakukan? Untuk saraf itu minyak zaitun dan gamat. Salah satu aja nggak apa-apa. Selanjutnya adalah urat biru kehijauan di jari-jari. Jadi di jari ini muncul biru-biru atau hijau. Ya, tanda apa itu? Ya, oksigen kurang di kepala, biasanya kurang istirahat atau lagi stres, beban pikiran terlalu banyak. Ya. Bawaannya cepat emosi. Ya. Kurang minum air juga, karena pada saat orang minum menjadi panas, sehingga apa? Air akan diambil dari otak. Makanya kemudian urat-uratnya membiru. Contoh pada saat antum puasa, lihat telapak tangan ini akan membiru. Nah, solusinya pakai apa? Pakai HGH atau si omega squat, insya Allah. Nah,
pernafasan di ibu jari, ya Pak, di bawah ibu jari. Biasanya ini ada muncul urat biru atau hijau. Ya. Biasanya buat nafas susah. Itu resdung itu alergi atau apa, sinusitis. Sinusitis ya. Ada juga kaitannya masalah paru-paru, orang menderita TBC biasanya ini juga bermasalah. Nah, asma. Pakai apa ini obatnya? Pakai hadiah juga. Dengan apa? Dengan mengkudu, insya Allah. Bismillah. Kencing manis tandanya di mana? Di sekitar kuku bawah ibu jari. Sama jari-jari jari telunjuk. Kalau ini membiru atau menghitam, itu artinya gulanya tinggi. Terus diraba terasa keras, bawaannya lemes, ya. BAB-nya juga susah, gitu kan. Sukanya minum yang manis-manis. Dan selanjutnya ada keracunan di hati. Ini warnanya kuning, ya. Terus kelihatan seperti kering. Hati-hati ya, livernya capek, keracunan. Nah, ini tadi obatnya adalah bisa pakai kopi radik, bisa pakai kopi radik plus HGH, maksudnya plantation plus HGH. Kalau ini keracunan di hati, tandanya kuning, ya, keras, apa, kasar kuning, ya. Nah, keras juga ya. Terus rasanya lemes, terus susah, apa, minum apa sih nggak mempan, kita sembelit juga. Nah, masalahnya adalah ususnya sembelit, racunnya dibawa masuk ke hati, sehingga hatinya menjadi bermasalah. Ya. Obatnya apa? Teh pegagan bersama HGH. Teh pegagan bersama HGH. Atau ada obat khusus, tapi mungkin belum ada di Indonesia, yang namanya adalah liver terapi, LT. Saya dulu pernah beli itu di Malaysia, itu harganya sekitar 600-700 ribu. Masalah gastrik, lambung, ini adalah urat biru dari ujung, dari pangkal menuju jari. Ya, masalah angin ini terutama. Ya, orang punya gangguan lambung bisa gini, disertai pula peluh, apa itu, keringat biasanya. Ya. Nah, dengan apa solusinya? Herba 7 angin atau kopi radik. Nah, masalah angin, bisa angin darah, angin sendi atau angin usus. Jadi rasanya awak wis gak enak kabeh, gerges kabeh, ya. Itu bercak-bercak putih. Hati-hati, angin sendi bisa menyebabkan radang sendi. Angin usus bisa menyebabkan angin duduk. Dan gejalanya kemarin pernah saya bahas bab usul hindi, ya kan? Di voice note itu. Bahkan bisa menjadikan kematian mendadak. Nah ini, solusinya apa? Minum kopi radik dan herba 7 angin. Kalau nggak ada, cukup kopi radik saja. Kalau pengen lebih kuat, kopi radik, tapi nggak ada herba 7 angin, kopi radik diseduh sama jahe. Insya Allah, inilah. Masih banyak ini aja saja ya. Nah. Oh ya, nggak apa-apa, selanjutnya aja. Yang selanjutnya adalah kuku. Ketika kita raba itu licin, itu berarti ada pendarahan di lambung atau infeksi cacing biasanya. Hati-hati. Yang kedua, kukunya buta, kering, kayak nggak ada kilatannya sama sekali. Itu berarti biasanya orangnya anemia. Tapi kalau punya putih seperti mayat, ujungnya menggelembung, itu gangguan di hati. Putih tapi kayak montok gitu kan, itu ada gangguan di hati. Kalau kuning, warnanya itu masalah hormon atau kelebihan zat besi. Atau ada garis-garis melintang, itu racun. Nah, biasanya saya pernah ada gitu, melintang gitu kasar kayak gelombang, itu hatinya beracun karena banyak racun yang sedang disintesis oleh hati karena akibat makanan-makanan kita. Detoksnya dengan apa? Teh pegagan atau antirak. Menggunakan antirak yang paling cepat. Ya. Selanjutnya tentang hormon. Ya, masih dengan kuku tadi. Perhatikan kalau ibu jari ada bulan sabit putihnya ini, ya, itu bagi laki-laki dan wanita itu kalau hanya di sini itu persoalan kerja ginjal. Bagus. Tetapi kalau muncul di kuku yang lain selain ini imbalance hormon, artinya hormonnya tidak seimbang. Biasanya kalau suami istri ya cepat ditamsil, ya, cepat tidak bisa saling memberi kepuasan, gitu kan. Bahkan susah hamil risikonya. Nah solusinya dengan apa? Solusinya adalah dengan minum radik kacip Fatimah atau Paramaria dengan gamat atau si omega squat. 4 bulan insya Allah selesai.
Saya dulu pernah sering terapi para marinir yang kayak gini ini sampai luar biasa. Marinir pada hari itu ya. Seharusnya sehatnya prima di atas kita, tapi mengalami masalah. Nah, itu dari tambahan suplemen materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat antum. Yang terpenting adalah ayo dipraktekkan. Tanpa praktek, nonsense. Anda tidak akan punya skill apapun. Sehingga apa? Bagaimana memberdayakan atau menolong orang, menolong diri kita saja tidak bisa. Ya, silakan dipraktekkan. Ya, boleh diulang-ulang lagi videonya ini ya supaya bisa lebih mengena, dan bagi yang belum mengikuti materi sebelumnya, insya Allah kapan-kapan kita ulang kembali supaya antum memiliki kejelian diagnosa. Karena saya pikir antum yang di grup ini adalah orang-orang yang menjadi first frontliner, orang-orang yang pertama yang nanti akan bisa mengadvokasi keluarga dan masyarakat kita untuk kembali sehat dengan cara alami dan dengan metode tibbun nabawi. Walam ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.